Sidang perdana Mario Dandi terdakwa penganiayaan David Ozora digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario didakwa melakukan penganiayaan berat terencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sidang perdana kasus penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas digelar bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dimulai dengan terdakwa Mario Dandi terlebih dahulu. Dalam sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Mario Dandi dengan pasal terkait penganiayaan berat terencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pertama, primer, bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi beserta saksi Agnes Gracia Haryanto dan saksi Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Deulu Jami, Kecamatan Pesanggeran, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengadili sebagaimana orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Dalam sidang hari ini, terungkap detil peristiwa penganiayaan David Ozora yang terjadi di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023. Mario Dandi Satrio alias Dandi tampak senang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan, "Enak main bola ya," dan dilanjutkan dengan perkataan terdakwa Mario Dandi alias Dandi, "Free kick, sini bos, free kick, gini bos." Bahwa selanjutnya terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi melanjutkan kekerasan sadisnya ke arah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak, diam, tak bergerak. Sementara itu, atas dakwaan tersebut, kuasa hukum Mario Dandi menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Ya, pada intinya kami mengucapkan terima kasih. Intinya saudara tidak mengajukan eksepsi ya? Tidak melakukan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan kita jadwalkan untuk saksi. Sidang pun akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 13 Juni dan Kamis 15 Juni 2023. Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum untuk memprioritaskan saksi yang ada di lokasi penganiayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, akan jadi salah satu saksi dalam sidang Mario Dandi dan Shane Lucas. Ada catatan penting di sini yang harus digarisbawahi bahwa persidangan ini adalah sebuah perlawanan untuk mereka yang menginjak-injak logika kabeltis dan lain-lain. Kita akan buktikan di sini. Kalau untuk dakwaan, kita ada catatan yang sangat krusial yang harus diketahui oleh masyarakat. Nanti detailnya sama Melisa. Karena menurut kami yang tidak tersampaikan adalah hal yang sangat penting sehingga sampai terjadi penganiayaan dengan pemberatan. Kemudian yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait kondisi anak saya. Yang kemarin sempat ada ahli hukum menyampaikan bahwa kondisi sekarang nanti akan memperingan, itu adalah menginjak-injak logika. Nanti akan dijawab sama Melisa. Yang utama anak saya sampai hari ini belum pulih. Dan kita ada bukti-bukti yang mendukung hal tersebut. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan dari Dr. Yeremia Tatang di Mayapada. Kemudian kita juga ada bukti dari fisioterapis David. Sampai saat ini dia masih fisioterapi. Kemudian untuk psikologi kita nanti akan ada juga bukti dari Kementerian PPA yang terkait kondisi psikologis David.
Tetapi secara kasat mata bisa saya sampaikan di sini bahwa kemarin saya sempat posting di Twitter ketika David berjalan. Jadi David saat ini sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya hanya 6 menit. Jadi dia kekuatan berjalannya 6 menit saja. Sudah jatuh berkali-kali, paling parah kemarin tanggal 8 Mei. Sampai kakinya fraktur dan harus dipasang pen. Kuasa hukum Mario Dandi tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum di sidang perdananya yang digelar pada hari ini. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak David terkait hal tersebut? Kita telah terhubung dengan kuasa hukum David, Muhammad Hamzah. Selamat malam, Bang Hamzah. Selamat malam, Bang David. Ya, Bang, apakah menurut Anda ini dakwaan jaksa terhadap Mario sudah benar seluruhnya atau sudah sesuai dengan yang diharapkan pihak keluarga? Iya. Mengenai dakwaan jaksa tadi pagi yang kita sama-sama dengarkan, dakwaan itu sudah sesuai dengan apa yang keluarga dan kita semua inginkan. Karena kan penganiayaan ini bukan penganiayaan ringan, jadi sudah sesuai, Bang David. Oke, dengan tidak adanya eksepsi, apakah itu berarti atau bisa diartikan bahwa memang pihak Mario mengakui kesalahannya? Ya, mengenai eksepsi dalam pidana itu kan memang hak untuk para pembela hukum ya. Nah, mengenai itu kan mungkin salah satu formula yang digunakan oleh PH-nya Dendi yang baru saat ini di persidangan. Dan hal itu menurut saya tidak terlalu mempengaruhi pokok perkara pidana ini. Baik, bicara soal mempengaruhi pokok perkara atau mempengaruhi putusan begitu ya. Iya. Kan dikatakan tadi oleh Pak Jonathan Latumahina bahwa ada perbincangan bahwa ketika David itu semakin baik, maka Mario Dandi akan otomatis lebih ringan hukumannya dari tuntutan dari pasal itu sendiri yang harusnya 12 tahun begitu. Menurut Anda, keluarga kan memang tadi dikatakan tidak setuju, tetapi dari Anda sendiri kuasa hukum itu melihatnya seperti apa? Ya, ini di zaman sekarang kan bebas ahli-ahli atau ahli pidana mengungkap istilahnya pikirannya di medsos atau di mana, itu kan memang sah-sah saja. Tapi kalau dalam hukum acara pidana itu kan memang ada aturan hukumnya yang tertulis. Dan kalau menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hal itu tidak mempengaruhi. Karena pidana itu seseorang dipidana akibat terjadinya peristiwa yang memang dilarang oleh undang-undang. Nah, dampak dari peristiwa itu saat terjadinya melakukan tindak pidana itulah yang menentukan seseorang itu dipidana nanti akan divonis oleh majelis hakim dengan tuntutan maksimal, divonis maksimal atau tidak. Jadi kondisi Ananda David yang membaik itu tidak akan mempengaruhi karena faktanya terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan itu mengakibatkan luka yang berat. Yang kita semua publik tahu bahwa Ananda David itu koma puluhan hari dan itu sudah cukup. Nah, mengenai korban yang istilahnya membaik, ya itu kan di luar setelah terjadinya tindak pidana. Saya juga mendengar bahwa ada ahli pidana yang bilang kalau pembunuhan ternyata korbannya tidak mati, kan tidak jadi pasal pembunuhan. Ya itu benar kalau untuk pembunuhan. Kalau untuk penganiayaan tidak seperti itu. Saat terjadinya penganiayaan, makanya awal dulu kan dikenakan penganiayaan ringan. Itu kita semua sangat kecewa dan protes, sehingga ditambahlah pasal yang saat ini didakwakan tadi pagi. Baik. Karena memang penganiayaan itu kan mengakibatkan luka yang sangat serius, yang sesuai dengan aturan hukum, yaitu salah satu bentuk penganiayaan berat. Ya. Jadi tidak akan meringankan. Baik, nah itu kan ada pasal berlapis yang dikenakan kepada Mario Dandi begitu ya. Bagaimana Anda membawa perkara ini sehingga dengan bukti-bukti seperti apa untuk memperkuat bahwa akhirnya harus hukuman maksimal begitu? Nah, kalau untuk perkara ini karena kita dari korban suatu tindak pidana,
Di aturan pidana kita kan hak kita ini telah diwakilkan oleh negara, dalam hal ini oleh JPU. Nah, mengenai bukti-bukti dan hal-hal yang akan memberatkan, JPU sudah memiliki dan itu akan diuji nanti di majelis, di persidangan. Nah, menurut kami semua, dengan bukti yang ada itu, semua unsur pidana untuk yang didakwakan tadi pagi itu telah memenuhi. Yang kita tunggu saat ini setelah proses ini semua kan ada tuntutan dari JPU dan ending dari tuntutan itu adalah vonis. Ya, kalau kita semua berharap dari LBH Ansor maupun keluarga pelaku ini dihukum dengan hukuman yang maksimal. Karena perbuatannya sangat jelas dan kita menyaksikan semua hasil dari perbuatan penganiayaan tersebut. Baik, Bang Hamzah, tadi kan kalau nggak salah di dalam persidangan itu ya, ada hal yang memang kemudian tidak diungkapkan begitu. Apa sih, maksudnya yang tidak diungkapkan itu terkait dengan penyebab dari perlakuan Mario Dandi ini kepada David. Itu apa? Ya, gini, kalau dalam sistem peradilan pidana, semua itu kan memang ada tahap-tahapannya. Dan itu semua akan dikupas sebelum proses tuntutan oleh JPU. Seperti tadi pagi kan kita sama-sama mendengarkan agenda berikutnya saksi. Setelah saksi-saksi, bukti, ahli, semua akan dihadirkan di muka sidang dan hal itulah yang akan digunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangan nanti saat putusan pidana ini. Baik, mungkin terakhir singkat saja, bagaimana kondisi David Ozora saat ini? Benarkah dia hanya bisa berjalan selama 6 menit? Ya, kalau kondisi David Ozora, ya seperti tadi pernyataan bapak kandungnya, memang seperti itu. Dan makanya kita dan saya masih meminta kepada semuanya untuk mendoakan terhadap Ananda David semoga segera pulih. Baik, tapi apakah David sudah benar-benar bisa mengenali orang tuanya atau saudara-saudaranya dan bisa berkomunikasi sesuai seperti ayah dan anak begitu? Nah, kalau untuk hal itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas Ananda David ini masih belum pulih. Baik, baik, Bang Hamzah, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di iNews Prime. Selamat malam dan salam sehat selalu. Baik, sementara teman Mario Dandi, pemirsa, Shane Lucas, juga menjalani sidang perdana pada hari ini. Dan jaksa penuntut umum juga mendakwa Shane Lucas dengan dakwaan penganiayaan berat berencana dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Terdakwa Shane Lucas hadir dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan David Ozora. Ia datang ditemani keluarganya. Berbeda dengan Mario Dandi, Shane Lucas justru memperoleh banyak dukungan dalam sidang perdana hari ini. Bahkan sejumlah karangan bunga berjajar di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara kuasa hukum Shane Lucas, Happy Sihombing, terus berupaya mengajukan keringanan hukuman hingga pembebasan kliennya. Sidang perdana dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas telah selesai digelar dan akan dilanjutkan kembali pada 13 Juni mendatang. Diketahui Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara.